Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi oleh hutan lebat dan lembah-lembah curam, terjadi pemakaman yang tak biasa. Langit sore itu kelabu, awan menggulung berat seperti membawa beban rahasia dari langit. Angin menderu pelan, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang menyesakkan dada. Seorang lelaki tua baru saja dimakamkan. Ia dikenal oleh warga sebagai sosok yang rajin ibadah. Penampilannya sering membuat orang kagum. Sorban melingkar rapi, suara merdu saat membaca Al-Quran. Tapi siapa sangka, di balik itu semua tersimpan sebuah penyakit hati yang tak terlihat. Beberapa hari sebelum wafat, ia sering mengeluh bukan karena sakit, tapi karena tak tahan melihat orang lain bahagia. Ia merasa tersiksa setiap kali tetangganya mendapatkan rezeki, kedudukan, atau kebahagiaan yang ia rasa tak layak mereka terima. Saat dimakamkan, beberapa warga yang menggali liang lahat merasakan keganjilan. Tanah terasa berat dan keras, seakan menolak menerima jasadnya. Dan setelah pemakaman selesai, terdengar suara aneh dari dalam kubur. Seorang pemuda yang masih duduk termenung di dekat nisan tiba-tiba jatuh pingsan sambil berteriak panik. Aku melihat ular hitam masuk ke dalam kuburnya. Orang-orang gempar. Seorang ulama yang ada di sana hanya menggeleng pelan dan berucap lirih. Hasad bukan dosa kecil. Ia membakar amal, merusak hati dan menutup pintu rahmat. Bahkan sebelum kiamat datang, kubur pun bisa menjadi awal dari siksa yang menyakitkan. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang gemar menyebar hasad dan kini menghadapi azab yang pedih di alam kubur. Simak kisah ini hingga akhir, semoga menjadi peringatan yang melembutkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Rustam. Di mata warga kampung, ia adalah gambaran seorang lelaki soleh. Selalu berada di syaf pertama ketika adzan berkumandang. Sorban putih melilit rapi di kepalanya dan tasbih kayu selalu tergantung di saku bajunya. Ia tak pernah absen dari majelis ilmu dan tak jarang menjadi donatur tetap pembangunan masjid. Banyak anak muda yang segan padanya. Bahkan sebagian orang menjadikannya rujukan ketika ada masalah agama. Namun, manusia memang hanya bisa menilai dari lahir, sedangkan Allah menilai dari hati. Di balik semua aktivitas religius itu, Rustam menyimpan penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit yang telah menjatuhkan iblis dari surga. Hasad. Ia bukan hanya iri terhadap nikmat orang lain, tapi juga senang ketika orang yang ia dengki ditimpa kesusahan. Setiap ada tetangganya yang usahanya lancar, ia menggerutu dalam hati. Jika ada yang dipuji karena kebaikannya, Rustam segera mencari celah dan menyebarkannya dengan kalimat yang terdengar nasihat. Hati-hati sama si fulan itu, saya tahu siapa dia sebenarnya. Ujarnya suatu hari pada jamaah pengajian setelah melihat seorang pemuda yang baru-baru ini dipuji karena aktif mengajar anak-anak. Pada hari yang lain, ketika seorang ibu rumah tangga membuka warung kecil dan banyak pelanggan, Rustam berseloroh. Zaman sekarang banyak yang cari uang enggak jelas. Bisa jadi itu warung hasil riba. Awas aja kalau anak-anak kita jadi rusak karena jajan di sana. Padahal ia tak tahu apa-apa tentang usaha perempuan itu. Ia hanya tak tahan melihat orang lain lebih bahagia darinya. Hasad dalam hati Rustam membuat wajahnya sering masam saat melihat orang lain bersyukur. Ia juga gemar menyindir di media sosial dengan status-status bernada sinis. Rajin ibadah belum tentu benar niatnya. Kadang yang suka dipuji itu hanya mencari panggung. Meski status itu tak menyebut nama, banyak yang tahu Rustam sedang menyindir seorang ustadz muda yang belakangan aktif mengisi kajian. Hari demi hari, penyakit hati Rustam makin dalam. Ia bahkan mulai menolak undangan dari orang-orang yang ia dengki. Bila ada hajatan, ia datang dengan wajah cemberut. Bila ada kabar baik dari orang yang ia tak suka, ia hanya menjawab, "Ah, biasa saja." Atau, "Kita lihat saja nanti." Suatu hari,
ia mendengar kabar bahwa salah satu rekan majelisnya berhasil menunaikan umrah. Orang-orang bersyukur, tapi Rustam menggumam, umrah pakai uang dari mana? Jangan-jangan karena menjilat orang kaya itu. Ucapannya menyakitkan, tapi ia merasa benar karena pikirnya, aku hanya menyampaikan kebenaran. Padahal ia sedang menanam benih racun dalam amalnya sendiri. Dan seperti penyakit yang menyerang dari dalam, tak ada yang menyadari bahwa Rustam sedang menggerogoti seluruh kebaikan yang ia kumpulkan selama hidupnya. Hingga akhirnya, semua terungkap saat maut datang menjemputnya. Hari-hari Rustam mulai terasa sempit. Bukan karena kekurangan makanan, bukan pula karena penyakit. Tapi ada sesuatu yang membuat jiwanya selalu gelisah, dadanya sesak, dan pikirannya tak pernah tenang. Ia merasa hidupnya stagnan. Bisnis kecilnya tak berkembang. Anaknya sulit diatur. Rezekinya seret dan sering merasa tersisih dari pergaulan masyarakat. Ia mulai menyalahkan keadaan. Kadang menyalahkan pemerintah, kadang menyalahkan keluarga sendiri. Namun, yang paling sering ia salahkan adalah orang-orang yang menurutnya telah merebut keberkahan darinya. Kenapa sih hidupku begini-begini aja? Keluh Rustam suatu malam setelah sholat tahajud yang ia lakukan dengan wajah penuh kekecewaan. Ia merasa tak adil. Ia menganggap dirinya sudah cukup dekat dengan Allah. Salat tepat waktu, sedekah rutin, rajin hadir kajian. Tapi kenapa hidup justru terasa makin berat? Apakah engkau tak melihat usahaku ya Allah? Serunya dalam sujud panjang yang berlinang air mata. Namun, air mata Rustam jatuh bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa tak terima. Ia tak tahu bahwa doanya tak lagi menembus langit karena hatinya penuh dengan api hasad yang membakar keikhlasan. Suatu hari, Rustam mendatangi seorang ulama sepuh di kampung sebelah. Ia berharap mendapatkan jawaban. Dengan wajah penuh keluhan, ia berkata, "Ustadz, saya sudah bertahun-tahun beribadah, tapi hidup saya masih sempit. Rezeki sulit, anak-anak membangkang, dan semua orang seakan menjauh dari saya. Apakah Allah tak menyukai saya?" Sang ulama menatap wajah Rustam dengan mata yang teduh namun tajam. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang lalu berkata pelan, "Wahai Rustam, ibadah tanpa hati yang bersih ibarat tubuh tanpa ruh. Engkau bisa tampak saleh di hadapan manusia, tapi bila hatimu dipenuhi hasad, amalmu hanya jadi abu." Rustam terdiam. Ulama itu melanjutkan, "Iri pada nikmat saudara sendiri adalah bentuk penolakan terhadap qadar Allah. Maka bagaimana mungkin Allah ridha jika engkau tak ridha terhadap takdirnya?" Kata-kata itu menusuk, tapi Rustam tak menerimanya. Alih-alih introspeksi, ia merasa dinasihati dengan kasar. Ia pulang dengan hati semakin panas. Ulama zaman sekarang cuma bisa menyalahkan, padahal saya hanya ingin solusi. Ia menepis setiap masukan. Ia meyakini bahwa orang lainlah yang salah. Ia mulai menjauhi pengajian, bahkan diam-diam menyebar fitnah bahwa ustadz yang menasihatinya adalah pendengki juga. Dan beberapa bulan setelah peristiwa itu, Rustam jatuh sakit. Penyakitnya tak jelas, badannya lemas, nafasnya berat, matanya sayu. Satu persatu orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Di akhir hayatnya, hanya suara lirih yang terdengar dari bibirnya, "Kenapa engkau tak menolongku ya Allah? Aku sudah taat, aku sudah rajin." Namun ia tak sempat mengucap kalimat syahadat. Mulutnya terkunci, matanya terbuka lebar, seakan menatap sesuatu yang menakutkan di hadapannya. Dan tak lama setelah itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Orang-orang kampung pun menggali liang lahat untuk Rustam. Tak ada yang menyangka, lelaki yang selama ini terlihat alim akan membawa cerita yang mengguncang iman.
Langit mendung menggantung berat di atas pemakaman. Awan hitam seakan turut berduka, atau mungkin sedang menyembunyikan sesuatu dari pandangan manusia. Hari itu, jenazah Rustam dibawa dengan tenang menuju liang lahat. Wajahnya dibungkus kain kafan putih dan beberapa orang tampak terisak. Namun, tangisan itu bukan karena kehilangan yang mendalam, lebih pada rasa iba dan mungkin rasa takut. Ada yang berbisik lirih, padahal dulu dia yang paling sering di masjid. Tapi akhir-akhir ini wajahnya selalu masam, seperti menyimpan kemarahan yang tak berujung. Penggali kubur bekerja cepat. Tubuh Rustam diletakkan di dalam liang lahat. Doa pun dibacakan. Tanah mulai ditimbun. Namun, baru saja timbunan terakhir dilemparkan, tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit menggelegar. Burung-burung di atas pohon beterbangan kacau. Tanah di sekitar kubur Rustam berguncang. Seorang pemuda yang berdiri dekat makam terjatuh. Wajahnya pucat. "Lihat, tanahnya bergerak!" Teriaknya panik. Seisi makam terdiam. Wajah-wajah cemas bertebaran. Tiba-tiba, bau busuk menyeruak dari dalam liang lahat. Bukan bau tanah basah atau tubuh yang membusuk, tapi seperti daging terbakar bercampur bangkai yang telah lama mati. Seorang penggali kubur menutup hidungnya dan menjerit, "Ada ular! Ular besar menggeliat di sisi jenazah!" Beberapa orang langsung mundur. Satu di antaranya bahkan jatuh pingsan setelah melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seorang alim yang ikut menyaksikan pemakaman langsung bersimpuh dan berzikir keras. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk lama, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Na'udzubillah, ini bukan sekadar kejadian alam. Ini adalah isyarat dari Allah. Siksa telah menjemputnya sebelum kiamat tiba." Seseorang bertanya, "Apa dosanya Ustadz? Bukankah ia rajin ibadah?" Sang alim menjawab pelan, namun menggetarkan. Ia membawa api dalam hatinya, iri terhadap saudara-saudaranya, dengki saat orang lain mendapat nikmat. Ia tak pernah ridha atas ketetapan Allah. Maka kubur pun tak menerimanya dengan lapang. Lalu ia melanjutkan, "Ketahuilah, hasad adalah racun. Ia menghancurkan amal sebagaimana api melahap kayu. Ia menyiksa jiwa semasa hidup dan menyiksa jasad setelah mati. Mereka yang hadir hanya bisa menatap nisan yang belum lama ditancapkan. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani memanjatkan doa lama-lama." Rustam dikubur, namun kisahnya baru dimulai. Malam itu, beberapa warga yang rumahnya dekat pemakaman mengaku mendengar suara erangan dari arah kubur. Seorang tua bahkan berkata, "Aku bermimpi Rustam datang padaku. Wajahnya hangus, lidahnya terjulur terbakar api. Ia berkata, 'Tolong doakan aku. Dadaku sempit, tubuhku terhimpit.' Warga kampung menjadi gempar. Dan sejak saat itu, makam Rustam selalu dihindari. Tidak ada yang mau berziarah ke sana. Tak ada pula yang mau duduk-duduk dekatnya. Bahkan anak-anak kecil pun menjauhi area tersebut. Hingga kini, kisah itu masih dikenang sebagai peringatan bahwa tak semua yang tampak saleh di dunia selamat di alam barzakh, dan bahwa penyakit hati meski tak terlihat bisa menjadi sebab utama turunnya azab yang paling mengerikan. Kematian Rustam telah mengguncang kampung kecil itu, bukan karena kehilangan yang membekas, tetapi karena kematian yang menyisakan ketakutan dan tanda-tanda yang tak biasa. Hari-hari setelah pemakamannya, masjid menjadi lebih ramai. Bukan karena semangat ibadah meningkat, tetapi karena rasa gelisah yang menyeruak di hati setiap jiwa. Seorang alim akhirnya naik mimbar pada malam Jumat. Ia menatap wajah-wajah yang berkumpul, lalu membuka pengajiannya dengan suara berat. "Saudara-saudara, bukan hanya zina, mencuri, atau membunuh yang menyebabkan azab. Ada dosa lain yang tersembunyi,
yang bisa menghancurkan amalan kita dan menutup pintu rahmat dari langit, yaitu hasad. Masjid sunyi, tak ada yang berani berbicara. Rustam, semoga Allah merahmatinya, adalah pelajaran bagi kita. Ia bukan orang kafir, ia bukan pula orang yang lalai dari ibadah. Ia salat, ia puasa, ia ikut pengajian, tapi hatinya penuh dengan dengki. Sang alim menghela napas. Setiap kali ada tetangganya yang mendapatkan rezeki, dia gelisah. Setiap kali ada temannya dipuji, dia kecewa. Setiap kebaikan yang bukan datang dari dirinya, ia benci. Inilah hakikat hasad, bukan hanya iri, tapi berharap agar nikmat itu hilang dari orang lain. Lalu ia mengutip hadits Rasulullah yang menggema di dalam masjid. Hati-hatilah terhadap hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadits riwayat Abu Dawud. Wajah-wajah di masjid mulai menunduk. Beberapa orang terisak diam-diam. Mungkin karena mereka pernah seperti Rustam atau sedang menjadi Rustam. Sang alim melanjutkan, hasad bukan sekadar rasa. Ia adalah sikap menolak takdir Allah. Seolah kita tak rela jika Allah memberi nikmat kepada selain kita. Padahal, siapa kita hingga ingin mengatur rezeki dan pujian bagi orang lain? Ia berdiri, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dada para jamaah. Berapa banyak amal yang kita banggakan, ternyata sudah hancur oleh dengki yang kita pelihara diam-diam. Kita iri pada tetangga, kita sinis pada kawan, kita diam-diam berharap orang lain jatuh. Lalu kita sujud dan berharap surga. Masjid makin hening. Hanya terdengar isakan kecil dari sudut ruangan. Saudaraku, jika kamu merasa susah, walau rajin ibadah, periksa hatimu. Mungkin bukan karena kurang doa, tapi karena terlalu banyak hasad yang kau tanam. Sang ustadz pun duduk, lalu membaca ayat dari Al-Quran. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. An-Nisa ayat 32. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Lanjutnya, nikmat bukan untuk dihitung, tapi disyukuri. Rezeki bukan untuk diperebutkan, tapi dibagi. Dan kebahagiaan orang lain bukan musuhmu. Seorang pemuda mengangkat tangan dan bertanya dengan suara serak, Ustadz, bagaimana jika aku merasa hatiku sudah keras karena hasad? Apa masih bisa berubah? Sang ustadz tersenyum. Masih, asalkan kamu mau jujur dan minta tolong pada Allah. Mulailah dengan mendoakan orang yang kamu iri. Paksa dirimu untuk bersyukur dan katakan pada hatimu, cukup Allah bagiku. Rezeki dan pujian bukan sumber bahagiaku. Ia menatap para jamaah dan menutup pengajiannya. Jangan biarkan hasad menghapus amalanmu, karena kelak kamu akan menyesal. Tapi mungkin sudah tak ada waktu untuk memperbaiki. Kisah Rustam bukan untuk dihakimi, tapi untuk direnungi. Karena bisa jadi kita membawa penyakit yang sama, tapi belum disadarkan dengan azab yang sama. Semoga Allah bersihkan hati kita dari dengki dan iri sebelum tanah menutup tubuh dan kita tak bisa lagi memperbaiki apa-apa. Wahai saudaraku, kita sering waspada terhadap dosa-dosa besar yang terlihat oleh mata. Tapi kita lengah terhadap penyakit hati yang menggerogoti jiwa dalam diam. Kita khawatir tertangkap kamera saat berbuat maksiat, tapi tak pernah takut saat hati dipenuhi hasad, iri dan dengki. Padahal dosa hati bisa jauh lebih mematikan. Rustam bukan orang lalai dalam ibadah. Ia bukan pezina, bukan pencuri, tapi hatinya tak pernah tenang ketika melihat orang lain bahagia. Ia merasa keberhasilan orang lain adalah kegagalannya sendiri. Ia berharap nikmat orang lain lenyap agar ia tak merasa kalah. Dan itulah yang membuat kuburnya berguncang. Hasad bukan sekadar dosa biasa. Ia bisa menghapus amalmu
membutakan hatimu, dan menjerumuskanmu ke dalam azab tanpa kau sadari. Maka, sebelum kita menutup mata untuk terakhir kalinya, sebelum tanah menjadi selimut abadi, dan sebelum malaikat bertanya dengan suara mengguncang, bersihkanlah hatimu, maafkan orang yang kamu iri, doakan orang yang lebih darimu, syukuri setiap nikmat sekecil apapun yang Allah berikan padamu. Karena yang Allah nilai bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, bukan sorotan manusia, tapi bersihnya hati yang menerima takdirnya dengan lapang. Jangan biarkan hatimu jadi sebab turunnya azab. Bersihkan iri, agar amal tak sia-sia di hadapan Allah. Dan jika hari ini kamu merasa kisah ini seperti menampar dirimu, maka jangan marah. Bersyukurlah, karena Allah masih menegurmu dengan kisah, bukan azab. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.